Review lagi, masih seputar plastik waifu nih. Kali ini gua bawain kalian salah seorang asisten rumah tangga taktis. Ini dia si Tactical Mate dari Snail Shell Tokiwa Kazune. Langsung aja, sembari unboxing kita lihat ada aksesoris apa aja yang dibawain sama mate kita ini. Oke, pertama kita dapat 6 spare magazine atau amunisi, 12 pasang tangan, 2 faceplate, 1 set stand base, dan alat putar matanya, 1 assault rifle, dan apa ya ini, gue nggak tahu lagi sialan ini buat penahan di bahu lah, ya itulah. Dan terakhir kita dapat tactical belt. Damn boy, gokil. Lu lihat nih, detailnya mantep banget. Gue nggak ngerti lagi nih gimana ceritanya, tapi figur sedetail ini harga di bawah Figma dan SHF. Itu mantep banget sih. Bro, oh my god, detail rambutnya ini sculptingnya mantep banget, sialan, level detailnya kayak statue. Maksudnya gimana ya, ini beda jir kalau lihat di SAF sama di Figma kemarin itu, mereka kan rata-rata nggak ada volume ya, dan tiap detailnya tuh nggak sampai bervolume seperti ini. Ini ada jir, tiap rambut-rambutnya bervolume dan gradasi warnanya, anjir rapih banget, ganteng banget sih asli. Matanya ini juga dia terpisah, nggak jadi satu sama part faceplate-nya. Jadi dia bisa digerakin gitu lirikan matanya, anjay. Lirik-lirik bro. Dan painting matanya damn boy, detail banget. Di finishing gloss ganteng banget. BTW ini gue kasih lihat cara gerakin matanya ya. Kita pakai ini. Ini yang tanda plus. Yang tanda plus nih, tancepin ke sini belakang matanya. Nah terus udah tinggal digerak-gerakin mau kemana arahnya. Nah ini selain buat digerakin matanya juga, ini juga bisa jadi kayak kipas tangan, kayak di event-event. Cuman, ya terakhir sih, cuman gue bukan fans untuk mata yang misalnya ngelirik-ngelirik begini sih. Takutnya tiap mau digeser, entar lama-lama loose, entah sambungan antara faceplate ke kepalanya, ataupun si matanya, entar malah gampang copot kan. Ah repot, capek gitu. Ntar malah kelupas juga itu, apa, painting-paintingnya. Hasil catnya yang dari rambut sama faceplate ntar malah luka lagi, sering-sering dibuka. Untuk tangan, paintingnya hanya hitam. Tapi lu lihat bro, ada detail kecil di tiap jemarinya bro. Damn boy. Apa ya namanya? Kayak ini yang agak menonjol gitu. Kayak anti slip gitu. Kalau di real life itu biar nggak licin kalau megang senjatanya. Kita balik lagi dari kepala. Detail kecil dia ini mantep banget. Asli. Enak banget merhatiinnya. Lipetan baju dan renda-renda atau apalah ini namanya. Gue nggak tahu sebutnya. Tapi damn bro, cakep banget ini sculptingnya. Rapi banget, bersih. Headsetnya juga nggak cuman headset satu warna tok begitu. Ada separasi warna hitam, orange, sama gunmetalnya. Sculpting rambutnya yang udah kita bahas tadi. Sekarang kita pas lebih detail. Yaitu di bagian kuncirnya. Nah, ini kuncirnya tuh ada kepangan-kepangannya dulu ini. Tuh lihat ulirnya. Ada ulir kepangannya, habis itu baru masuk ke kuncirannya. Sculpting kepangnya ini rambut kuncirnya ini mantep, bro. Oh my god, gila tipis banget ini. Tapi mereka bisa bikin serapih ini. Banyak yang terpisah-pisah begitu, tapi ya agak ngeri juga sih. Itu tipis banget. Mesti hati-hati kalau lagi ngeposein. Body harness. Nah, ini namanya body harness ya. Yang belt-belt ini nih, tactical belt begini. Itu mantep banget, cocok banget sama dikombinasiin sama seragam mate-nya. Itu pun juga nggak cuman sekedar body belt aja, itu didesain bener-bener model taktikal. Lihat detailnya. Ini apa ya? Gua nggak tahu nama kerennya, tapi kalau di pasar itu disebutnya kunci sodok. Itu kelihatan jelas bentuknya. Keren banget Snazelle. Walaupun kecil begini, sculptingnya masih rapih juga, masih kelihatan. Nice, luar biasa. Bagian painting di pahanya ini kalau kalian perhatiin dia punya separasi warna. Ada separasi warna kulit ya. Itu makin dekat ke armor, dia warnanya lebih ke pink, red. Jadi ngasih efek seperti pahanya keteken gitu. Damn bro, gokil sih ini. Armor stockingnya juga suka banget gua sama separasi warna dan desain taktikalnya itu bener-bener ngasih kesan arminya banget. Sebenarnya ada satu detail lagi, tapi gua nggak mau bahas karena terlalu yabai. Oh my god, soalnya itu di detail juga sama mereka. Anjir, ada separasi warnanya juga. Demi apapun keren banget. Tapi kalau mau lihat ya, beli sendiri lah. Rompi magazine atau rompi amunisi, ini dipakai di pinggangnya si Kazune, fungsinya untuk nyimpen amunisi senjatanya, tapi gue nggak tahu sih mana depan mana belakang, eee, entah sini entah situ, ya tahulah. Oh ini ternyata depannya, terus masukin amunisinya kayak begini. Nah,
Boy, ini juga amunisinya gokil sih. Amunisinya dibuat detail banget, Bro. Ini pelurunya sama separasi warna peluru-peluru sama magazine itu gold metallic. Oh my god, separasi keren anjing. Padahal nggak kelihatan juga ini. Ini kan bakal masuk ke dalam senjatanya juga. Dia ngepaintingnya rapi banget. Tuh lihat warna gold di pelurunya, nggak boleh petan. Asli mantap banget. Gokil, gokil. Untuk roknya ini kain biasa, bisa dicopot. Gue mau copot sih, cuman takutnya dolar kuning. Cuman ya udahlah, nanti tinggal di-cut kalau emang dolar kuning atau harus di take down. Gak apa. Biar nggak penasaran, kita coba buka sebentar. Dari bahan yang nice ya, cukup lah, bagus sih menurut gua. Bagian perekatnya ini dia pakai velcro atau kreketan, nggak gitu ribet dan nggak ganggu estetik ya. Sama ini bahannya tidak ninggalin bekas ke bodinya. Biasanya kalau beli baju custom gitu buat figur kalian, itu akan ninggalin bekas tinta di bajunya. Cuman nggak tahu nih kenapa sih baju made-nya itu nggak ninggalin bekas tinta. Ini gue ada contoh yang ninggalin bekas tinta atau stain gitu di figur custom Toji gue ini yang pakai body Roman Key. Tuh lihat, ada bekas tintanya. Jadi nggak gue ganti-ganti. Ya udahlah ya. Nah ini gue suka sih apa ini nih. Ini keren sih. Kakinya si Kazune ini dia nggak pakai sepatu boot. Biasanya kan jadi satu tuh sepatu boots. Tapi ini lebih ke shin guard. Ini dipisah dia. Bagian shin guardnya sama sepatunya tuh dipisah. Shin guard tuh pelindung tulang kering. Itu bisa dilepas bro. Oh agak. Jadi bisa kelihatan lebih casual aja. Lihat bisa dicopot. Oh, cuman sayangnya itu bagian-bagian part taktikal yang lain nggak bisa dicopot. Jadi ya nggak bisa full casual made begitulah. Tapi ini udah keren cukup mantep sih. Gimik senjata ini gue nggak ngerti penting apa enggak, tapi oke lah, senjatanya bisa dilepas, pasang, bisa dirontokin, jadi bisa buat beberapa versi begitu. Mungkin buat scene ngebersihin senjata atau maintenance senjatanya, nggak tau lah, tapi nice lah, menambah kreativitas kita buat yang suka custom figures dan sebagainya. Untuk artikulasi, kepala naik turun, tapi agak susah naik turunnya karena terhalang rambut, kuncir yang muter-muter, tengok kiri, tengok kanan, lebih dari itu, sedikit terhalang oleh rambut. Engsel di bahu putar-putar, naik turun, sikunya naik turun, tangan diputar-putar naik turun, join antara dada dan perut bisa muter-muter, tekuk perutnya cuman sampai sini, dia nggak bisa cium dengkul. Ada muter-muter di paha, tekuk dengkul sejauh ini posisi tendangan ke depan, ini posisi tendangan ke belakang. Kaki naik turun, jari naik turun, kaki putar-putar. Untuk ukurannya si Kazune ada di angka 15 sampai 16 cm. Ini sama Toji, sama New Gundam, sama Body-chan. Sekarang kita coba kasih dia pose sedinamis mungkin. Oke, untuk kesimpulannya ini apa aja yang mesti kalian perhatiin sebelum bawa pulang si asisten rumah tangga taktis kita? Pertama di rambut kuncinya, itu partnya kalau gue pegang ringkih. Hati-hati, ini tipis banget. Kalau diposein atau ketekan atau ketarik nggak sengaja, mungkin bisa rawan patah. Yang kedua, warna putih. Part warna putih ini sebenarnya agak mengkhawatirkan kalau di figur. Soalnya tuh apalagi bergelombang, bertekstur seperti ini, itu rawan untuk menangkap debu-debu atau kotoran. Jadi kalau misalnya kalian mau pegang, mau pose si Kazune ini, lebih baik kalian cuci tangan dulu yang bersih atau pakai sarung tangan latex. Lebay sih kalau pakai sarung tangan, tapi enggak lah. Ya biar figur kalian bersih lah. Ketiga, ini gua apes aja sih. Kalau yang ini kayak gua apes sih. Dapatnya gue dapet yang agak loose, agak longgar, jadi ya kadang kepalanya suka copot, tangannya juga mungkin nggak kuat bawa beban yang berat. Nah ini terakhir, gue juga mungkin apes juga. Gue dapet beberapa part di sculptingnya atau paintingnya ada yang agak cacat, jadi ya sudah lah ya, nggak apa-apa, nggak kelihatan juga dari jauh kok, jadi aman-aman aja. Dah kalau gitu mungkin itu aja review singkat kali ini, nggak banyak-banyak banget. Ya, kalau misal ada yang kurang bisa komen di bawah. Jangan lupa komen dan subscribe untuk update dan review juga tips-tips seputar dunia berhala masa kini. See you on the next video. Goodbye.